Halo semuanya, kembali lagi di seri book review yang kedua bersama saya Marilu Catherine Widyananda. Episode kali ini akan melanjutkan dari review buku sebelumnya, masih mengenai AI Injected E-Learning oleh Matthew Montebello. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kontribusi teknologi dalam e-learning, implikasi e-learning dalam pendidikan, personalisasi, profil pengguna, dan teknik machine learning atau educational recommender. Bagi yang belum menyimak penjelasan mengenai latar belakang buku ini dan perkembangan e-learning, serta isu-isu yang biasa ditemui di e-learning, bisa mampir ke video sebelumnya ya. Kita akan mulai dari dampak kontribusi teknologi dalam pedagogik dan dinamika e-learning. Dampak kontribusi teknologi dalam pedagogik dan dinamika e-learning bisa kita lihat dari lahirnya MOOCs atau Massive Open Online Course, teknik crowdsourcing, dan jejaring sosial. MOOCs adalah kursus online yang terbuka dan mudah diakses sehingga siapapun dapat mendaftar dan mengikuti kelas. Contohnya adalah Coursera, FutureLearn, dan MOOCs yang dibuka oleh universitas ternama dunia seperti Harvard dan Stanford. Kemudian teknik crowdsourcing. Konsep dibalik crowdsourcing berasal dari industri open source software dan kontribusi secara kolektif. Contohnya adalah Wikipedia, di mana semua orang bisa berkontribusi dalam menulis dan memoderasi konten. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui bersama, yaitu jejaring sosial atau social networks. Dengan kecenderungan kita untuk berbagi di media sosial, hal ini membuat dinamika komunitas virtual semakin kuat. Kegiatan sharing atau berbagi, berkontribusi, mengomentari, memposting, menandai atau tag, berdiskusi, dan menyelidiki aktivitas orang lain sering kita lakukan di berbagai platform seperti Twitter atau Instagram. Sekarang kita lanjut ke implikasi teknologi web 2.0, terutama e-learning dalam pendidikan. Pertama, jelas dikatakan bahwa teknologi web 2.0 berefek dari perkembangan online learning seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Kedua, meningkatkan partisipasi dan memecahkan beberapa masalah belajar. Contohnya, dengan adanya jejaring sosial dapat mengurangi rasa kesepian dan terisolasi siswa dengan berkomunikasi dan berdiskusi online dengan teman sebaya atau bahkan dengan pendidik. Dengan jejaring sosial, pembelajar maupun pendidik dapat menginisiasi topik diskusi, memberi umpan balik untuk partisipan lain, dan melengkapi konten yang ada. Hal ini memberi pembelajar rasa memiliki dan berpotensi meningkatkan kinerja. Tingkat motivasi juga melonjak melalui penggunaan jejaring sosial karena interaktivitasnya yang fleksibel dan dinamis, sehingga memungkinkan komunikasi dua arah serta kolaborasi. Pada chapter berikutnya di buku ini membahas personalisasi, user profiling atau pembuatan profil pengguna, dan penggunaan teknik machine learning yang berada di bawah payung kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Personalisasi di sini bertujuan untuk memberi seseorang rasa unik dan menjadi istimewa serta khas dengan memberi keleluasaan pembelajar untuk mengendalikan konten dan pengalaman karena telah dibentuk dan disusun berdasarkan pilihan pribadi. Selain itu, personalisasi juga membantu untuk memadatkan dan memoderasi tugas sulit, yaitu memproses banyak informasi yang kita temukan. Untuk kepentingan personalisasi tersebut, diperlukan informasi mengenai minat pengguna yang kemudian didapatkan dengan cara bertanya secara langsung dan spesifik. Namun tidak jarang kita temui beberapa masalah dalam proses menangkap minat pengguna ini. Pertama, teknik ini biasanya dilakukan di awal proses, ketika pengguna mendaftar untuk pertama kalinya di sebuah portal, atau ketika sistem baru sedang diinstal atau diakses. Masalahnya adalah, sistem tersebut belum mampu untuk merekomendasikan dan menyarankan informasi atau media yang relevan kepada penggunanya, karena mereka tidak memiliki data atau riwayat untuk mengarahkan algoritma mereka. Masalah yang kedua adalah minat seseorang sangat bervariasi dan cepat berkembang dari waktu ke waktu. Berikutnya adalah membuat profil pembelajar atau learner profiling. Adanya profil peserta didik ini bisa menjadi dasar bagi para pendidik
untuk memahami latar belakang setiap peserta didik sebelum memulai mengajar, memberi konseling atau memberi instruksi. Profil yang bisa didapatkan dari peserta didik adalah capaian akademik, keterampilan, minat, preferensi, kelemahan, kesulitan belajar, dan hal-hal yang perlu diperhatikan secara khusus. Kemudian educational recommender atau pemberi rekomendasi pendidikan. Pendidik sangat diuntungkan dengan adanya user profiling. Selain itu, sistem ini juga memberikan rekomendasi untuk pengajaran yang dipersonalisasi berupa saran media, teknik, domain subjek, metode penelitian, dan langkah-langkah penyampaian materi, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan peserta didik dan proses belajar mereka. Sekali lagi, sistem AI tidak dimaksudkan untuk menggantikan pendidik, hanya untuk membantu menyediakan rekomendasi terkait pembelajaran. Ada 4 langkah kunci yang direkomendasikan oleh Brusilowski untuk beradaptasi dengan Hypermedia Recommender. Yang pertama, menggunakan model domain yang terstruktur untuk mencapai target dan menyampaikan konten yang benar secara efektif dari basis pengetahuan yang didesain dengan efisien. Yang kedua, mengadopsi metodologi profil akademik personal. Ini untuk menangkap dan mengkonservasi model belajar serta karakteristik peserta didik yang sesungguhnya. Yang ketiga, mendesain media pembelajaran yang akan digunakan. Dengan bantuan Resource Description Framework atau RDF, akan lebih mudah untuk mengintegrasikan dan memanfaatkan sumber-sumber yang ada. Yang keempat, menerapkan adaptasi peraturan untuk mencocokkan model pembelajar kepada model domain dan ruang media. Ini untuk mengidentifikasi, mendapatkan, dan memanfaatkan secara spesifik sumber belajar sebagai bahan dari program akademik. Dapat dikatakan bahwa personalisasi adalah elemen yang intensif dan menarik karena memperhitungkan karakter manusia yang dapat dimanfaatkan untuk membantu dan memberikan pengalaman e-learning yang lebih baik. Untuk video selanjutnya, kita akan membahas mengenai personal learning networks, portfolios, and environments, serta model yang diusulkan yaitu customized e-learning. Thanks for watching, see you!